teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Syifaur Rahma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang personal hygiene dan sanitasi lingkungan. Ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan diri dan juga lingkungan sekitar. Melalui pembahasan ini, kita akan mengetahui pengertian personal hygiene, tujuan, manfaat, jenis-jenisnya, serta pentingnya sanitasi lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pertama, ada pengertian personal hygiene. Personal hygiene sendiri yaitu upaya menjaga kebersihan dan kesehatan diri untuk mencegah penyakit serta meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Personal hygiene sendiri tidak hanya sekedar menjaga penampilan, tetapi juga merupakan langkah penting dalam mencegah penyebaran kuman dan infeksi. Dengan menjaga kebersihan diri, seorang dapat terhindar dari berbagai macam penyakit seperti diare, flu, penyakit kulit, dan lain-lain. Tujuan personal hygiene sendiri, yang pertama ada menjaga kebersihan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh berarti membersihkan diri secara rutin seperti mandi, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan pakaian. Hal ini penting agar kotoran, keringat, dan kuman tidak menumpuk di tubuh sehingga tubuh tetap bersih dan sehat. Yang kedua, ada mencegah tumbuhnya penyakit. Personal hygiene membantu mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Misalnya, mencuci tangan sebelum makan dapat mencegah penyakit pencernaan, sedangkan mandi teratur dapat mencegah penyakit kulit. Selanjutnya, meningkatkan rasa percaya diri. Seorang yang menjaga kebersihan diri biasanya merasa lebih nyaman dengan penampilannya. Tubuh yang bersih, pakaian yang rapi, dan nafas yang segar dapat meningkatkan kepercayaan diri saat berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tubuh yang bersih dapat membuat seseorang merasa lebih segar dan sehat. Selain itu, kebersihan diri juga berpengaruh pada kesehatan mental, karena seorang akan merasa lebih tenang dan nyaman dan tidak khawatir terhadap bau badan dan penampilan. Dan yang kelima, yang terakhir dari poin-poin ini yaitu menciptakan kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam tubuh yang bersih, aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih nyaman. Misalnya, kulit yang bersih tidak mudah gatal, rambut tidak berminyak, dan tubuh terasa segar sepanjang hari. Dengan menjaga kebersihan diri, kita tidak hanya sehat, tapi juga merasa lebih nyaman dan percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, ada manfaat personal hygiene. Beberapa manfaat personal hygiene yaitu yang pertama, mengurangi risiko infeksi penyakit. Menjaga kebersihan diri dapat mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh. Contohnya, mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi risiko terkena flu, diare, dan infeksi lainnya. Yang kedua, menjaga kesehatan kulit. Kulit yang bersih akan terhindar dari iritasi, jerawat, dan penyakit kulit. Mandi secara teratur membantu mengangkat sel kulit mati dan menjaga kulit tetap sehat. Yang ketiga, ada menghindari bau badan. Kebersihan diri seperti mandi dan menggunakan pakaian bersih dapat mengurangi bakteri penyebab bau badan. Hal ini membuat seseorang lebih nyaman dan tidak mengganggu orang di sekitarnya. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Personal hygiene yang baik membuat seseorang tampil lebih rapi dan menarik. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara, belajar, atau beraktivitas bersama orang lain. Yang terakhir, yaitu membantu menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Jika setiap orang menjaga kebersihan diri, maka penyebaran kuman di lingkungan juga akan berkurang. Lingkungan menjadi lebih sehat karena risiko penularan penyakit menjadi lebih kecil. Personal hygiene juga berperan penting dalam kehidupan sosial karena orang yang bersih cenderung lebih nyaman ketika diajak berinteraksi. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis personal hygiene. Nah, personal hygiene sendiri, jenis-jenis personal hygiene sendiri meliputi yang pertama, kebersihan kulit. Kulit harus dijaga kebersihannya dengan mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Mandi membantu menghilangkan kotoran, keringat, dan kuman yang menempel pada tubuh. Yang kedua, ada kebersihan rambut. Rambut perlu dicuci secara teratur menggunakan sampo agar tidak berminyak
dan terhindar dari ketombe. Rambut yang bersih juga menjaga munculnya kutu. Dan yang ketiga, kebersihan gigi dan mulut. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari sangat penting untuk mencegah gigi berlubang dan bau mulut. Yang keempat, ada kebersihan tangan. Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah dari toilet sangat penting untuk mencegah penyebaran kuman. Dan yang kelima, selanjutnya yaitu kebersihan kuku. Kuku harus dipotong secara teratur agar tidak menjadi tempat perkembangannya kuman dan bakteri. Dan yang terakhir, yaitu pakaian yang digunakan harus bersih dan diganti setiap hari untuk menjaga kesehatan kulit. Dan selanjutnya kita masuk ke pengertian sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan adalah upaya menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar terbebas dari kotoran, sampah, dan sumber penyakit. Sanitasi lingkungan sendiri sangat penting karena lingkungan yang kotor dapat menjadi tempat berkembangannya berbagai mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, tujuan sanitasi lingkungan sendiri yaitu mencegah penyebaran penyakit. Sanitasi lingkungan yang baik dapat mengurangi tempat perkembangannya kuman, bakteri, dan serangga pembawa penyakit. Misalnya, lingkungan yang bersih dapat mencegah penyakit seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan. Dan selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Sanitasi bertujuan agar lingkungan tetap bersih dari sampah, kotoran, dan limbah. Lingkungan yang bersih dan tidak hanya terlihat rapi, tetapi juga lebih sehat untuk ditinggali. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita potong aja, nggak usah itu lagi. Hidup masyarakat. Kenapa? Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang bersih membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan aman. Selain itu, kualitas udara yang baik dan bebas sampah dapat meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu mengurangi pencemaran lingkungan. Sanitasi yang baik membantu mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara. Misalnya, pengelolaan limbah yang benar dapat mencegah pencemaran sungai dan sumber air bersih. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Lingkungan yang bersih, bebas dari bau tidak sedap, genangan air, dan sampah. Hal ini membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman dan kesehatan masyarakat lebih terjaga. Nah, sekarang masuk ke contoh sanitasi lingkungan. Beberapa contoh sanitasi lingkungan yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan secara rutin, menyediakan tempat sampah tertutup, menjaga kebersihan kamar mandi, mengelola limbah rumah tangga dengan baik. Lingkungan yang bersih akan membuat kita terhindar dari penyakit seperti demam berdarah, diare, dan infeksi lainnya. Dan selanjutnya kita masuk ke hubungan personal hygiene dan sanitasi lingkungan. Personal hygiene dan sanitasi lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat. Jika seseorang menjaga kebersihan diri tetapi lingkungannya kotor, maka risiko penyakit tetap tinggi. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, kebersihan diri dan kebersihan lingkungan harus berjalan bersama untuk menciptakan kehidupan yang sehat. Nah, cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti mandi secara teratur, mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi setiap hari, membersihkan kamar secara rutin, membuang sampah pada tempatnya, tidak membiarkan genangan air, menjaga kebersihan toilet. Langkah-langkah sederhana ini dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan kita. Sebagai kesimpulan, personal hygiene dan sanitasi lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan. Dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kita dapat mencegah berbagai penyakit serta menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk menjaga kebersihan, karena lingkungan yang bersih
dimulai dari kebiasaan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih tak kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.